Dia turun ke bawah, dia ambil air dengan teropaknya, dengan sepatunya, dia kasih anjing tersebut minum. Dengan wasilah itu ternyata sang perempuan ini diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya itu. Atau misalnya dengan cerita ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara urutan bukan khalifah kelima, tetapi secara kualitas ulama menempatkan beliau itu sebagai khalifah kelima. Kenapa? Karena begitu banyaknya karya beliau, hasil kerja beliau yang luar biasa. Beliau memimpin kaum muslimin itu hanya 23 bulan, belum genap sekali itu 2 tahun belum, ya. Jadi kalau Indonesia belum 1 periode itu, masih setengah periode ya. Selama 23 tahun itu beliau memimpin kaum muslimin. Di seluruh wilayah kaum muslimin itu hampir tidak ditemukan lagi orang fakir dan miskin, sehingga untuk mencari mustahik zakat itu sulit sekali. Semua sudah dalam keadaan berkecukupan. Selama 23 bulan itu kita bisa melihat alam itu begitu damai. Kita bisa melihat binatang buas itu bisa minum bersama dengan binatang buruannya di danau yang sama. Kalau kita pernah nonton film anak gitu ya, ada film judulnya The Lion King, film animasi anak-anak. Di situ dijelaskan ada raja singa, dia memimpin sebuah hutan. Ini singanya ini adil sekali, sehingga keadaan hutan itu begitu tentram dan damai. Di satu danau itu mereka bisa saling minum barengan semuanya, semua jenis binatang. Yang pemburu, yang diburu, mereka bareng-bareng di situ. Nggak ada yang saling menentang. Orang non-muslim butuh sebuah fiksi untuk membangun cerita bahwa pemimpin adil itu luar biasa. Tapi kita umat muslim nggak perlu fiksi, udah ada buktinya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau meninggal, beberapa hari setelah beliau meninggal, ini cerita dikisahkan dalam kitab Mawa'id al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Dikisahkan bahwa ulama yang dekat sama beliau itu pada mimpi beliau. Jadi khalifah ini dimimpikan sama ulama-ulamanya, berarti khalifahnya dekat sama ulama. Dimimpikan, dikisahkan bahwa di mimpi itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dimasukkan ke dalam surga. Lalu para ulama ini bertanya, "Ya Khalifah, apa yang terjadi pada dirimu ketika engkau meninggal?" Khalifah menjawab, "Aku diampuni dosaku dan dimasukkan ke dalam surga dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala." Para ulama bertanya lagi, "Apakah karena engkau pemimpin yang adil?" Bukan. "Apakah engkau karena punya prestasi yang banyak?" Bukan. "Apakah karena anak-anakku semua hafiz Quran?" Bukan. Tetapi karena suatu perbuatan, ketika aku melewati sebuah tempat, aku melihat ada anak kecil sedang memainkan seekor burung. Yang burung itu terlihat sangat tersiksa dengan mainan anak ini. Lalu burung itu aku beli dan aku lepaskan. Pertanyaan saya, Pak, ukuran khalifah beli burung, 1 ekor burung, besar atau kecil itu amalnya, Pak? Hitungan kita lah. Kecil sekali ya, Pak. Tapi justru amalan itu yang mengantarkan beliau itu justru mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Atau sebagai cerita Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, beliau juga ketika meninggal dimimpikan oleh para ulama. Ditanya, "Kenapa kau masuk surga?" Bukan karena amal-amal kepintarannya, bukan karena ilmunya, bukan karena karyanya, bukan karena murid-muridnya, bukan. Tetapi ketika beliau menulis kitab atau buku, ternyata ketika menulis itu ada seekor lalat hinggap di pulpen, jadi di penanya itu, dan menghisap tintanya. Lalu aku diamkan tanganku sampai tidak bergerak agar lalat itu tidak pergi. Aku biarkan dia minum tinta itu sampai dia kenyang, baru dia pergi. Dan ternyata amal itu yang membuat Allah ridho kepadaku dan diberi rahmat kepadaku dan aku masuk.
polanya sama ya Pak? Kasih mengasihi sesama makhluk. Pola contohnya juga sama, enggak manusia yang dikasih, hewan. Yang pertama anjing, yang kedua burung, yang ketiga lalat. Bisa dibilang ini bukan tipe hewan mulia di dalam Islam ya, bukan. Tapi dengan amal itu justru yang membuat Allah turunkan rahmat dan memasukkan ke dalam surga. Ini pentingnya apa? Bahwa jangan sesekali meremehkan amal ibadah, karena itu sangat luar biasa. Itu kasih hewan seperti itu, apalagi mengasihi manusia dengan ikhlas, dengan tulus dari hatinya. Itu luar biasa lagi. Dan mungkin kita sudah melakukan itu di bulan suci Ramadan, dan kita selalu berharap kita bisa mengikuti para sahabat dan para tabi'in untuk selalu berdoa kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ja'akumur Ramadan," ketika datang kepada bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga. "Wa ghuriqat abwabun nar," dikunci pintu-pintu neraka. "Wa sufidatisy syayatin," syaitan-syaitan itu dibelenggu. Secara kesimpulan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini hadis adalah jaminan bahwa ketika bulan suci Ramadan itu kita akan sangat mudah sekali untuk melakukan amal ibadah. Benar ya Pak? Baca Quran di bulan suci Ramadan itu 1 juz. Mungkin bapak-bapak terasa ringan sekali Pak. 1 juz Pak, Ustaz gak ada apa-apanya 1 juz. Di bulan suci Ramadan kita lihat orang berpuasa itu biasa aja, memang seharusnya begitu. Nggak ada kehebohan, tapi di luar Ramadan ada yang konsisten puasa, keren banget nih. Padahal puasanya cuma Senin Kamis. Bulan Ramadan tiap hari kita nggak bilang keren. Kenapa? Karena diberi kemudahan. Di bulan suci Ramadan kita lihat orang yang mulai 1 jam biasa aja, 2 jam biasa aja, 3 jam 3 juz biasa. Memang harusnya begitu. Tapi di luar bulan suci Ramadan ada orang yang datang sebelum subuh, kita sudah takjub. Ya. Kenapa? Karena jaminan dari Rasulullah SAW, "Futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga. Di antara tafsirnya adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal baik. Dan ghuriqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Kita lebih sulit untuk melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan. "Wa sufidatisy syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ayo tanya kenapa masih udah dibelenggu syaitannya masih banyak yang melakukan kesalahan? Karena kesalahan itu ada asbab internal dan eksternal. Syaitan itu hanya asbab eksternal dia, tapi kita juga punya sifat wujud yang memang dari internal kita. Dan kabar buruknya, internal kita itu lebih jauh lebih berbahaya ketimbang eksternal. Ada lagi kita di rumah, ada 1 ekor ular berbisa. 1 ekor dalam rumah itu jauh lebih berbahaya ketimbang 10 ekor di luar rumah. Benar Pak ya? Gak bisa tidur, padahal cuma 1. Di luar ada 10. Dan itu yang dibocorkan oleh syaitan bahwa dalam surat Ibrahim, "Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr," ketika semua proses yaumul hisab selesai, syaitan berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq," Allah itu memberi janji kepadamu, janji yang benar. "Wa wa'adtukum," dan aku juga kasih janji kepadamu. Allah kasih janji, syaitan juga kasih janji. Kalau Allah wa'dal haqq, janji yang benar. Kalau aku, kata syaitan, "wa wa'adtukum fa akhlaftukum," aku ingkari janji itu. "Wa ma kana li 'alaikum min sultan," aku sungguh gak punya kekuatan sama sekali. "Illa an da'awtukum bi," kecuali hanya ngajak doang. Jadi syaitan itu gak punya daya upaya selain cuma ngajak. "Fastajabtum li," engkau yang ikutin ajakanku. Allah pada juga manggil, aku manggil, tapi yang kau sambut adalah panggilanku. Azab berkumandang, Allah manggil, aku juga manggil. Udah tetap di kasur, tetap di kasur, tetap di kasur, tetap di depan TV, tetap di depan TV, tetap rapat, tetap rapat. Nah, kita
Kita mau ikutin siapa? Katanya kan fastanya bentuk engkau ikutin aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin aku ketika kau masuk neraka. Enak aja. Saya cuma ngajak. Walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Nah, itulah kita ada potensi fujur dalam diri kita itu yang berbahaya ketimbang dari ajakan dari syaitan itu. Makanya dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Benar ya? Futihat abwaabul jannah. Bulan tarbiyahnya apa? Sisi tarbiyahnya bahwa kita harus mengetahui diri kita, sisi takwa kita itu apa. Masing-masing kita sisi takwanya beda-beda, Pak. Ada yang sisi takwanya dia gampang sholat berjamaah di masjid, nggak perlu effort yang besar. Itu sisi takwanya. Baca Quran, asal ketemu waktu kosong dia enak baca Quran. Sedekah, ketemu duit dikit sedekah. Dia nggak perlu effort yang besar. Nah kita harus tahu tuh di bulan suci Ramadan kita harus mencari apa sisi takwa kita. Untuk apa? Itu intan permata kita yang harus kita jaga. Jangan sampai hilang. Sisi tarbiyah kedua, wa ghuribat abwaabun nar, bahwa kita punya sifat fujur. Kita cari juga apa sih sifat fujur kita? Dalam satu Ramadan satu sifat fujur saja kita benerin sudah bagus luar biasa. Kita memang mungkin gampang sholat di masjid, tapi kalau ngomong kasar, gitu ya. Berarti sifat fujur kita tuh ngomong kasar. Maka satu bulan ini tarbiyah Ramadan jangan sampai ngomong kasar. Kita gampang bohong, maka jangan selama 30 hari ini jangan bohong. Bahkan Rasulullah menjamin rumah di surga bagi siapa yang tidak berbohong meskipun hanya bercanda. Karena kalau kita bohong walaupun bercanda itu al-qasadannya juga naik. Oh kita memang bohong kok walaupun bercanda gitu ya. Nanti awalnya bohong bercanda, lama-lama beneran bohong. Maka di bulan Ramadan ini intan permata kita harus kita cari dan kita jaga. Dan ada satu sifat buruk kita yang harus kita benahi. Itulah sisi tarbiyahnya, agar kita bisa terus la'allakum tattaqun, menjadi naik derajatnya menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Naikkan, jaga intan permatanya, bersihkan kotoran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangannya kita cuma 2 hari lagi nih di bulan suci Ramadan ini. Setelah Ramadan jaminan kita mudah untuk mengamalkan amal ibadah itu udah nggak ada. Tentu kita butuh effort yang besar. Gimana caranya gitu ya? Karena masing-masing kita beribadah tuh beda-beda niatnya, benar Pak? Niat dari beribadah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, dia niat ibadah karena dunia, gitu ya. Boleh, ya silakan. Tapi Allah jelas di dalam Al-Quran, yang niat sama ibadah karena dunia aku kasih. Solawat pengen mobil, insya Allah nanti dapat mobil. Sedekah pengen kaya, nanti kaya. Sholat malam pengen dipuji, nanti dipuji. Ini sebagaimana ditulis ada dalam surat Hud ayat 15. Dan para sahabat ketika baca ayat ini selalu menangis. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, pernak-perniknya yang berkaitan dengan dunia, nuwaffi ilaihim, pasti kami cukupkan kepada mereka terhadap amal mereka itu, a'malahum fiha, terhadap amal perbuatan-perbuatan mereka yang mereka kerjakan itu, wa hum fiha la yubkhasun, dan kami pastikan firman Allah mereka tidak akan dirugikan. Silakan mau sholat malam karena pengen dipuji mertua, silakan, nanti pasti dipuji. Dan Allah pastikan nuwaffi ilaihim, kami pasti cukupkan, kami pasti berikan. Tapi lanjutan ayatnya,
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang ketika di akhirat nanti gak ada yang tersisa kecuali hanya neraka. Jadi kalau sholawat pengen mobil, jangan minta pahala. Ente udah minta mobilnya. Mau sedekah pengen kaya, jangan minta kayanya, jangan minta pahalanya, ente udah minta kaya. Hanya tersisa neraka di akhir kiamat. Wa habita ma sana'u fiha, semua yang dilakukan di dunia habita, hapus, hilang. Wa habita ma sana'u fiha wa hum fiha, saya lupa ayatnya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah semua apa yang mereka kerjakan. Jadi itu level pertama kita beribadah, Pak. Kalau kita masih di level ini, hati-hati alarm buat kita. Naik sedikit, jangan sampai di sini. Bahaya sekali. Kita beribadah cuma untuk dunia, sisa di akhirat cuma neraka, nggak ada lagi. Nggak ada pilihan surganya, sudah tinggal neraka. Naik sedikit, orang beribadah karena ikut-ikutan. Nah ini plus minus, Pak, tergantung efek ke dirinya. Orang puasa dia puasa, orang baca Quran dia baca Quran, gak ada niat lain, bukan niat dunia, bukan niat Allah juga. Maka orang seperti ini butuh bimbingan sedikit, gitu ya. Karena ada orang yang ikut-ikutan awalnya, tapi nanti setelahnya dia benar-benar menjadi orang yang ikhlas. Ada juga orang yang ikut-ikutan awalnya, tapi justru karena ikut-ikutan itu dia justru jadi musuh agama. Dia cari celah-celah agama ini, apa saja yang salah itu dia cari-cari gitu ya. Nah itu tergantung efek dari dirinya masing-masing. Tingkat naik satu tingkat lagi, orang beribadah karena pahala. Nah ini yang paling terjadi, banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu bertambah sekali pahala. Kita mencari semuanya, dan itu boleh. Allah mengajarkannya, gitu ya. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, Pak. Dalam surat Al-Imran disebutkan wa ridwanun minallahi akbar. Engkau beribadah karena ridho Allah, mencari ridho Allah, itu yang paling besar. Jadi kita beribadah karena amal ibadah, karena pahala itu nggak apa-apa, karena Allah perintahkan. Tapi kita beramal karena ridho Allah, itu jauh lebih tinggi. Wa ridwanun minallahi akbar. Ada lagi kayak gitu, Pak. Kita punya anak. Nah, kamu baca Quran satu hari 1 juz, Bapak kasih 100.000. Si anak baca satu hari 1 juz, dapat 100.000. Senang, Pak? Senang. Anak kita baca Quran, waktu kita juz. Tapi anak yang kedua, nak baca Quran satu hari 1 juz, dia baca. Kita lebih senang yang mana, Pak? Yang kedua. Kenapa? Karena dia kita perintahkan langsung turun, gak edel, cuman mau cari ridho bapaknya. Begitu juga Allah suruh sholat malam, imanan, karena iman. Kita sholat, mau pahalanya gimana? Enggak penting, yang penting ridho. Nah, itu tingkatan iman yang paling niat yang penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah Ramadan berakhir, jadilah kita hamba Allah. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ketahuilah bahwa Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang akan engkau sembah setelah Ramadan. Tuhan yang memberimu pahala di Ramadan adalah Tuhan yang sama yang akan memberimu pahala setelah Ramadan. Begini ya. Jadi kita harus sadari bahwa semua ini adalah tarbiyah, mengajak kita, oh ternyata baca Quran itu nikmat loh. Sebulan aja nih kita dikasih tester, nanti 11 bulannya lagi kita nikmatin itu. Ini sholat malam ternyata bisa loh, kita sholat malam tiap malam bisa. Sedekah ternyata enak loh, berbagi itu gitu. Maka setelah 11 bulan setelah bulan ini, itulah kita menjalankan rutinitas kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Ibnu Abbas, risalah yang terberat diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan sholat berjamaah, bukan juga dakwah fisabilillah,
Kita tahu dakwah fisabilillah itu berat dan luar biasa. Ya, mungkin kalau di Indonesia kita bisa lihat orang yang dakwahnya luar biasa, jamaah-jamaah tabligh itu Pak, luar biasa ya. Jamaah tabligh itu dari sisi dakwah luar biasa. Mereka kalau ceramah nggak mau dibayar. Mereka bekerja bertahun-tahun nabung, udah cukup tabungan, sebagian disisakan untuk istri dan anaknya, sebagian khurus keluar dakwah kemana-mana, ke tempat yang kadang nggak terjamah oleh orang lain, mengetuk dari hati ke hati, pintu ke pintu. Tapi mereka walaupun seperti itu, diludahi itu biasa. Dan yang ludahi itu orang Islam, gitu ya. Jadi kata mereka itu dakwah sama orang kafir itu lebih mudah, karena orang kafir itu statusnya dia nggak tahu bahwa ada loh agama yang bagus. Ketika kita kasih tahu, mereka kadang cuma ngomong 1 menit mereka syahadat, gitu ya. Tapi kepada orang muslim yang baru lahir udah muslim, dia sudah imun dengan perbuatan sholat, zakat, sudah imun. Ini bukan hal baru, bukan hal yang keren. Itulah tantangan kita Islam turunan. Kadang amal ibadah ini jadi imun buat kita. Kita nggak lagi merasakan sholat itu keren, nggak lagi merasakan sedekah itu keren. Padahal itu ajaran yang keren. Karena itu tadi. Kata Ibnu Abbas, risalah Rasulullah yang paling berat bukan itu. Bukan juga berperang di jalan Allah. Padahal kita tahu berperang di jalan Allah itu beratnya luar biasa. Kita ambil satu contoh perang Khandaq, perang Ahzab itu ya. Pasukan kaum muslimin dikepung sehingga Salman Al-Farisi bilang, kita buat parit. Selama buat parit dikepung, pasokan makanan nggak ada. Para sahabat makannya gimana? 2 kali dalam sehari. Makan pagi, makan siang, makan sore 1 kali. Makannya apa? 1 biji kurma. Yang dijelaskan bahwa para sahabat itu masih mengemuk kurmanya sampai sore, karena saking laparnya. Itu kurma diemut sampai sore. Malamnya makannya gandum. Makan malam spesial, makanya gandum. Tapi caranya juga spesial Pak. Caranya tangannya dibasahin, dimasukkan ke bodi karung sarung itu, yang tersisa itu yang dimakan. Caranya dikasih minyak, ya kita minyak goreng hangat itu ya. Jadi dia bisa menggumpal-gumpal, itu yang dimakan. Itu perang. Itu belum perangnya, itu masih masa perkebunnya, belum bunuh-bunuhannya. Berat banyak, berat, tapi kata Ibnu Abbas bukan itu risalah Rasulullah yang paling berat. Rasulullah SAW sangat bergetar hatinya ketika turun surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, wahai Muhammad, sebagaimana engkau diperintahkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah risalah Rasulullah yang paling berat. Sholatnya berat, tapi istiqomah sholat jauh lebih berat. Dakwah fisabilillah berat, istiqomah di dakwah fisabilillah itu jauh lebih berat. Perang berat, istiqomah perang itu jauh lebih berat. Itu yang mau kita lakukan Pak. Setelah Ramadan itu kita mau istiqomah berat sekali. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah berat sekali untuk istiqomah. Makanya kita harus punya trik gimana caranya setelah Ramadan ini bisa istiqomah. Paling tidak mendekatilah istiqomah, gitu ya. Kita bisa ada beberapa tips untuk istiqomah. Saya sampaikan ada 4 yang saya temukan, gitu ya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa istiqomah itu bukanlah amal kita pribadi. Kita nggak mampu untuk istiqomah. Yang mampu itu kalau Allah berikan kita karunia untuk istiqomah. Maka caranya kita harus banyak-banyak berdoa untuk istiqomah. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Cari waktu-waktu mustajab doa untuk istiqomah dalam Islam. Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, Rasulullah bisa ajarin untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati,
tetapkan hatiku dalam agama Islam ini. Wa ya musarrifal qulub, yang maha mengubah-ubah hati, sarrif qalbi ala taati, ubah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Sebelum salat, zikir setelah salat, Rasulullah ajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu, wa syukrika, untuk syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Kita juga diajarkan Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Maka doa-doa seperti itu selalu kita panjatkan agar apa? Agar Allah beri kita karunia untuk bisa istiqomah. Yang kedua, kita harus punya standar prioritas. Targetnya harus ada. Apa sih target yang mau kita gapai untuk menjalankan istiqomah ini? Dan harus pakai skala prioritas yang mana harus didahulukan. Karena kalau semua, karena kita nggak mungkin untuk istiqomah semuanya. Maka kita perlu skala prioritas. Dan ini nanti amal-amalnya kita akan cerita di bagian akhir. Yang ketiga, setelah kita punya target yang bagus, kita harus ada evaluasi. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man syahida fi nafsihi dhafan, barang siapa yang dia bisa melihat dalam dirinya itu ada kelemahan, namal istiqomah, dialah yang berkemungkinan besar untuk bisa istiqomah. Jadi selalu evaluasi diri, tidak berbangga hati, tidak merasa puas diri terhadap apa yang dia sudah kerjakan. Oh, targetnya segini, sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai, tingkatkan lagi. Satu hari, satu juz hari ini sudah selesai, bulan ini sudah selesai, naikkan lagi. Sebenarnya bisa sih 1,5, naikkan 1,5. Dan yang terakhir, miliki lingkungan yang mendukung. Maka kita harus selalu berjamaah, tidak bisa sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang shadiqin, yang imannya itu benar-benar sudah terbukti ya. Bagaimana kita sudah dengarkan ceramah dari guru kita, orang tua kita, Pak Haji Malik, bahwa ada ujian iman. Untuk apa? Melihat siapa yang dusta imannya, siapa yang shadiq, siapa yang benar-benar. Maka wa kunu ma'as shadiqin, jadilah bagian dari orang-orang shadiq. Insya Allah kita yang ada di masjid ini yang selalu istiqomah, sholat bareng-bareng, yang kalau nggak ada kelihatan kita tanya gitu ya di dunia, maka circle ini harus kita jaga terus biar bisa membantu kita untuk istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas amal-amalnya, ada satu cara lagi untuk kita bisa istiqomah, yaitu memperkecil penyebab eksternal dari kita perbuatan buruknya. Kita kan sering berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan. Syaitannya pergi, tapi sebentar lagi datang lagi. Azan, syaitan terbirik-birik setelah azan, azannya datang lagi ke kita. Nah, Imam Al-Ghazali ditanya, ya Imam Al-Ghazali, wahai Imam, gimana nih caranya? Kita mau jauh-jauh dari syaitan. Kita udah berdoa kepada Allah, dia datang lagi. Kata Imam, kamu pernah ngusir anjing enggak? Enggak. Bisakah kamu ngusir anjing, tapi di tanganmu ada jerawat, ada daging, ada tulang yang memang makanan kesukaannya? Bisa enggak? Maka para muridnya bilang, ya nggak bisa. Kita usir sebentar, kamu sebentar datang lagi. Orang makanannya ada di kita, makanan kesukaannya. Begitu juga syaitan itu di kita ada makanan kesukaannya. Kata Imam Al-Ghazali, makanan kesukaan syaitan itu dalam hati kita, yang kalau kita nggak buang, hati kita jadi restoran untuk syaitan, tempat base campnya dia. Maka kita gampang sekali kalau orang yang ada 3 hal ini pada hatinya, biasanya orangnya susah untuk diceramahi, susah untuk menerima kebenaran. Kalau ngomong diskusi maunya didengerin terus, gak mau dengerin orang lain. Susah pasamu, susah berlapak dada gitu ya. Kenapa? Hatinya base campnya syaitan. Kata Imam Ghazali ada 3. Kita singkat.
H. T K H. T yang pertama. K T A. Kalau kita ada kartu tanda anggota ya, K T A. Ini K T H. K yang pertama adalah kiber. Apa itu Pak? Sombong. Kalau sombong udah gak ada obat Pak. Mau gimana juga udah gak bakal diterima lagi. Batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu orang sombong. Kalau udah ceritanya sombong, jangankan kita, Allah marah. Sombong itu selendangku, jangan dipakai. Maka orang yang sombong ini jangankan kita Pak dihargai, Allah aja gak dihargai. Allah sudah sebut itu selendangku, mana dipakai sama kita. Maka kalau udah sombong dalam hati kita, sulit sekali untuk yang menerima kebaikan itu, sulit sekali. Maka hati-hati dengan sifat sombong, terutama kita orang berpendidikan Pak, orang berpunya, paling berpotensi untuk sombong ini. Orang yang sering ngomong kayak saya, ngomong terus nih, namanya guru pengajar, ya harus baca gini ya. Kalau diam gimana caranya ngajar? Makanya itu saya Pak, ini saya kasih tahu, mungkin ada yang tengah malam ketemu saya baru pulang. Itu saya kuliah, kuliahnya 6 tahun setengah, nggak dapat gelar. Ada yang mau kuliah 6 tahun setengah nggak dapat gelar. Saya kuliah banyak, itu salah satu kuliah informal ya. Jadi kuliahnya ada sih ijazahnya, tapi gelarnya itu bisa kita beli yang untuk training 2 hari gitu ya, kita bayar training 2 hari, gelarnya sama. Tapi ini kuliahnya 6 tahun setengah. Kuliahnya malam, udah capek-capek. Malam dari jam 8 sampai jam 11.30, karena nyampe rumah jam 12. 6 tahun setengah. Itu kenapa saya lakukan itu? Untuk memfilter ini. Kita di sana diajar oleh guru dosennya, memang pakar. Tapi dosennya itu punya asisten dosen yang sengaja dipakaikan itu lulusan SMA, yang secara kapasitas ini, aduh, kadang kerja apa-apa, gitu ya. Tapi dia ngomong, dia asisten dosen kita, yang harus kita hormati layaknya guru kita. Mampu nggak kita dengerin itu orang? Yang kadang kalau ngomong kita tahu nih salahnya, ngomong ayatnya salah kita tahu. Mampu nggak kita tetap patuh ini? Nah itu Pak. Biar apa? Ada filter kita. Kalau nggak ada itu, ustaz-ustaz nanti siapa yang mau ceramahin ustaz? Dia ceramah terus, maka harus ada filternya. Itu yang saya lakukan kuliah 6 tahun setengah. Sekarang belum selesai, sudah jalan 5 tahun. Masih ada 1 tahun setengah lagi. Maka itu untuk menjaga agar Bapak Ibu juga di luar direktur misalnya, cari orang-orang yang bisa menurunkan derajat direktur kita itu siapa? Yang pendidikannya tinggi, gitu ya. Kita harus punya yang bisa mengimbangi kita. Atau kita bisa rendahkan kepada anak kecil, kita bisa belajar nggak? Kalau bisa berarti hati kita sudah jauh dari sombong. Bapak Ibu, ini insya Allah hatinya sudah kita hadirkan, mau mendengarkan saya yang secara kapasitas ilmu mungkin belum di atas Bapak Ibu sekalian, umur apalagi, pengalaman apalagi, tapi tetap mau pantengin dengerin, luar biasa hatinya rendah. Maka pertahankan hati, jauhi rasa-rasa sombong, karena kalau itu hati kita jadi basecamp. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, KT, tamak, rakus. Kalau sudah itu mau gimana perkaraannya, mau udah kaya Pak, udah kaya kalau masih rakus, tetap dibobol yang lain-lain. Orang lain nggak boleh dapat tender, saya dari tender ini, gitu ya. Udah rakus susah juga. Maka tamak sama dunia itu juga menjadikan restoran ya hati kita untuk syaitan. Yang ketiga, KTH, hasad. Hasad itu beda sama ingin ya. Kalau hasad itu dia pengen nikmat itu hilang dari orang lain. Tapi kalau kita pengen nikmat yang sama, tapi dia tetap dapat nikmat itu. Ya, Bapak kaya, saya senang dengan Bapak kaya, tapi saya pengen kaya, nah, itu bukan hasad. Hasad itu Bapak kaya, saya pengen Bapak miskin, nah, saya kaya, itu hasad. Kata para ulama, hasad itu adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Dulu di langit Iblis hasad ya, kok yang jadi khalifah Adam,
yang jadi harus yang disujutin kok Adam. Oh aku udah lama kok jadi imam, kok gak sujud sama aku. Hasad duluan. Setelah hasad baru ada khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Jadi sombong. Di dunia anak Nabi Adam alaihissalam, Kabil dan Habil hasad. Kok dia jadi pasangan yang lain? Kok dia kan lahirnya bareng aku, dia cantik. Nah, dia hasad. Hasad bahaya sekali. Iyyakum wal hasada. Hati-hati dengan perbuatan hasad. Maka 3 perbuatan ini kalau masih ada dalam hati kita, maka itu akan memudahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk terus gampang sekali. Kenapa? Karena orang di basecamp-nya ini setan, di hatinya itu sudah setan. Maka boleh perhatikan teman-teman lingkungannya, siapa yang punya 3 sifat ini pasti sulit untuk diajak diskusi, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk diajak sinergi, maunya didengar itu juga. Karena itu sudah tertutup kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya target skala prioritas. Apa yang harus kita jadikan setelah Ramadan ini? Karena nggak semua perbuatan bisa kita lakukan setelah Ramadan dengan istiqomah sebagaimana bulan Ramadan, benar ya? Jadi kita punya harus skala prioritas. Ini loh yang harus prioritas banget, gitu ya. Allah itu suka amal yang kecil tapi dalam, ya. Ahabul amal illallah adwamuha wa iqamah. Yang kecil tapi terus-terusan. Maksudnya bukan gimana? Maksudnya itu kalau bisa besar ya bagus. Tapi kalau besar kan susah. Yang kecil aja susah, gimana besar gitu ya? Bukan maksudnya kita amal besar nggak boleh. Kalau bisa amal besar dan istiqomah jauh lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang kecil kalau terus istiqomah. Maka saya ambil beberapa amal yang statusnya itu amal sunnah, tapi kita jadikan itu harus kita kerjakan setelah Ramadan. Apa itu yang pertama? Sholat berjamaah di masjid. Itu jangan sampai ditinggalkan setelah Ramadan. Itu syiar kita yang paling utama, nggak ada lagi yang lain. Di negara-negara yang nggak bisa azan, nggak bisa sholat berjamaah, Islam nggak kelihatan. Tapi dengan adanya sholat berjamaah, ada azan, itu kita bersyukur sekali. Seru panggilannya. Ibnu Mas'ud mengatakan man sarrahu ayyalqallah godan saliman godan musliman. Barang siapa yang ingin dimudahkan untuk bertemu Allah besok dalam keadaan muslim, artinya husnul khotimah ya. Falyuhafiz ala haula'i sholawat. Maka hendaknya dia menjaga sholat yang 5 waktu ini. Haitsu yunada bihim, di mana ada azannya, ya. Jadi maksudnya sholat bareng-bareng di masjid gitu. Kita bisa sholat di rumah, tapi syiar ini jadikan untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain. Diri kita saya wajibin nih untuk ke masjid gitu ya. Karena itu boleh. Kalau untuk diri kita, kita amal sunnah kita wajibkan untuk diri kita boleh. Gitu ya. Tapi kalau untuk orang lain nggak boleh. Ini baca Quran ini, sholat jamaah di masjid, sebagian mengatakan sunnah muakkad, sebagian mengatakan wajib, maka bagiku ini wajib, begitu boleh. Maka jadikan satu amal sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki jangan sampai putus. Sebelum pandemi, sholat di masjid kita ini 8 saf sebelum pandemi. Sekarang Ramadan ini alhamdulillah udah lewat apa ya? Lewat dan 8 saf. Maka nanti setelah Ramadan mudah-mudahan efek pandeminya sudah nggak ada kelihatan lagi, bisa seperti sebelum pandemi lagi. Bisa bahkan dulu sebelum pandemi pernah beberapa kali sampai keluar. Sudah luar biasa, masjid kita luar biasa. Sudah sampai keluar sholat maghribnya. Sampai Pak Budi waktu itu share di grup, alhamdulillah masjid kita sudah jamaah sampai keluar. Nggak ada acara apa-apa, sholat biasa. Itu sebelum pandemi luar biasa. Dan mudah-mudahan itu bisa kita sama-sama bareng-bareng sholat berjamaah di masjid bareng-bareng setelah Ramadan. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran jangan sampai tinggal. Sekarang kita udah merasakan 1 juz itu mudah sekali. Nanti setelah Ramadan seharusnya bisa juga mudah, asal kita punya komitmen yang besar dalam baca Quran. Karena kalau Quran itu sudah kita tinggalin, apalagi yang mau kita harapkan? Inilah petunjuknya. Dan hebatnya ini Al-Quran itu mukjizat, paham gak paham hati kita ada. Ini ya. Kita gak ngerti ayatnya pun kita masih dapat pahala gitu ya.
Dan kewajiban itu baca itu adalah kewajiban dasar terhadap hak Al-Quran itu sendiri. Maka setiap hari wajibin untuk diri kita baca Al-Quran. Yang ketiga, di bulan Syawal lengkapi puasa kita 6 hari. Karena kalau puasa 6 hari bulan Syawal itu seperti kita puasa setahun penuh. Kasihan minta. Dikit lagi Pak ya. Kasihan minta. Itu insya Allah saya berkeyakinan kita semua pasti mampu untuk mengerjakan 6 hari puasa di Syawal. Itu amalan yang kita hendaknya wajibin sama kita, yang sifatnya bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua, kita harus punya satu amalan utama kita. Selain yang tiga tadi itu ceritanya amalan wajib lah ya. Ini ada satu, kita pilih amalan yang menjadi ciri khas kita. Sebagaimana kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awsani khalili bisalasa. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah saat kekasihku tentang 3 hal. La ad'uhunna hatta aku nggak bakal tinggalin itu sampai aku meninggal. Ada jadi amal ibadah yang untuk jadi ciri khas kita itu. Abu Hurairah 3 ciri amal ibadahnya. Apa yang pertama? Puasa setiap hari, 3 hari setiap bulan. Ayam mubin. Tidak ditinggalkan Abu Hurairah sampai dia meninggal. Wa sholat duha. Sholat duha. Rasulullah sholat duha itu tak tiap hari, tapi diperintahkan kepada Abu Hurairah sholat duha tiap hari. Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai dia meninggal. Wa autira qabla naum. Dan aku witir sebelum tidur, tidak pernah meninggalkan sampai aku meninggal. Maka kita harus pilih satu amalan Pak, yang jadi amalan ciri khas kita ketimbang yang lain. Mau yang istighfar boleh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu di surga yang penuh dengan uyun, hal yang mengindahkan mata. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Amalan mereka apa? Ketika sahur, waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Luar biasa istighfar. Faedahnya luar biasa. Imam Hasan al-Basri ditanya oleh 3 kelompok orang yang berbeda dengan masalah yang berbeda, jawabannya tetap sama, yaitu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Bahas tentang istighfar panjang sekali. Boleh kita pilih istighfar atau bersyukur atau sholat sunnah atau yang lain. Pokoknya kita pilih satu yang itu aman itu tidak akan pernah kita tinggalkan sampai nanti meninggal. Kira-kira apa? Kalau saya pengennya sedekah, tiap hari saya mau sedekah sampai meninggal. Sholat duha jangan sampai tinggal sampai saya meninggal. Sholat itu untuk ciri kita, biar bekal sama Allah, biar pede di hadapan Allah. Allah, saya punya ini ya Allah. Engkau gak wajibin, tapi aku wajibin untuk diriku sendiri. Itu amal kita. Untuk fardiyah, nafsiyah sendiri. Yang satu lagi, pilih amalan kita yang terkait tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah kita tentukan tuh level kita di mana. Mungkin sudah dijelaskan sama guru-guru yang lain gitu ya, bahwa ukhuwah Islamiyah ada 5 tingkatan. Yang tingkatan paling bawah syarafus shadar, lapang dada. Tetangga mungkin pokoknya daunnya jatuh, kasih kena rumah kita, syarafus shadar, jangan langsung dikomplain dan lapang dada. Itu level ukhuwah paling bawah. Naik sedikit ta'aruf, saling kenal. Naik sedikit tafahum, saling paham. Oh, bapak itu kalau jam segini itu gak boleh diganggu itu, lagi istirahat ya. Saling udah paham gitu ya. Oh, bapak itu malam-malam tuh pulang kuliah, udah paham ya. Yang naik lagi takaful, saling nanggung. Kadang saudara kita nggak mampu ya kita nanggung ya. Yang paling tinggi isar. Isar tuh kita punya satu barang, kita butuh, saudara kita butuh, kita kasih saudara kita. Ini isar. Kalau sudah di situ level kita, oh masya Allah, itu sudah sama derajatnya dengan kaum muhajirin dan ansor yang dituliskan dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor itu cinta sama orang muhajirin, belum ketemu. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dia tidak punya embel-embel iming-iming terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Orang muhajirin tidak bawa apa-apa, pasti butuh kehidupan di Madinah.
semua ditanggung oleh kaum Ansar. Waladzina fi sudurihim hajatun mimma utu wa yuksiruna ala anfusihim, dan mereka mengalahkan diri mereka, punya satu barang kasih kepada saudaranya, punya dua rumah yang bagus kasih saudaranya, punya dua makanan yang enak kasih saudaranya. Kalau kita sudah masuk di situ Pak, itu udah tinggi sekali ikhwan. Ukhuwah Islamiyah kita udah punya. Tapi paling tidak kita yang jangan di bawah yang paling bawah tadi, gitu ya. Syarhus sadr. Ada orang dia nggak senang sedikit dari hatinya, langsung ngomong aja. Saya kalau nggak senang saya omongin aja. Orang memang pokoknya kok yang kotorin rumah saya, ya bilangin lah gitu ya. Imam Hasan Al-Basri 20 tahun rumahnya ke tetesan comberan dari tetangga sebelahnya nggak tahu. Imam Hasan Al-Basri nggak pernah ngomong. Sampai saatnya tetangga itu masuk bertamu Imam Hasan Al-Basri, kok bawa kotoran? Ternyata saya baru tahu itu hasil dari rumahnya comberan. Tapi hebat, luar biasa. Ukhuwah Islamiyah itu kan seperti itu. Kita memang nggak punya hubungan darah, tapi kita disatukan dari iman. Ukhuwah ini. Tapi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu juga yang memisahkan kita. Pesan terakhir Imam Al-Ghazali, sebelum Imam Al-Ghazali, kita ulang lagi tadi soal berjamaah jangan sampai tinggal Pak. Karena salah satu kewajiban imam juga, dia senang kalau jamaahnya banyak gitu ya. Sholat berjamaah kita, baca Qurannya jangan tinggal, 6 hari bulan Syawal dikerjakan. Cari amalan utama fardhiyah kita, cari satu amalan ibadah utama fardhiyah, dan cari level ukhuwah Islamiyah untuk saudara-saudara kita. Imam Al-Ghazali mengatakan al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Satu hal yang bisa kita istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang bisa baca pikiran karomah, orang bisa menghilang karomah, orang bisa terbang karomah. Semua itu nggak jauh lebih hebat daripada satu istiqomah. Maka itu pesan kita usikum wa iyyakum, kita cari satu amalan dan kita istiqomah. Fa'tabiru ya ulil awsar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.